Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Novitasari, MSc. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Sains Informasi Geografi di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk Serdes kali ini, saya memberikan mata kuliah Teknik Analisa Geografi, di mana mata kuliah tersebut merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Geografi untuk mahasiswa pada jenjang semester 4 genap, dan juga merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil skripsi atau tugas akhirnya. Nah, dalam mata kuliah TAG ini nantinya ada beberapa CPMK yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa. Yang pertama CPMK 1 itu untuk menguasai konsep dasar analisa geografi. CPMK 2 mengidentifikasi keseragaman dan keragaman wilayah. CPMK 3 menyusun teknik analisis yang digunakan dalam mengkaji wilayah. Dan CPMK 4 mengintegrasikan berbagai data, baik data spasial maupun data non-spasial untuk mendukung analisis wilayah. Nah, kemudian untuk mata kuliah TAG ini nanti ada 14 kali pertemuan, di mana satu pertemuan di tengah-tengah, itu pertemuan ke-8 digunakan sebagai UTS, dan juga pertemuan akhir kami menggunakan project based learning ya. Jadi hasil akhir setelah UTS nanti mahasiswa diminta untuk membuat proyek berupa artikel penelitian dan juga proposal penelitian dari fenomena-fenomena geosfer ya atau fenomena geografi di sekitarnya dengan pendekatan-pendekatan bisa keruangan, ekologi maupun kompleks wilayah. Untuk referensi sumber buku itu baik buku cetak maupun buku e-book ya, dan juga ada beberapa jurnal. Salah satu sumber utamanya ini saya ambil dari metodologi penelitian wilayah kontemporer milik Prof. Hadi Sabari Yunus SD ya. Ini menjadi dasar-dasar untuk menentukan pendekatan geografis yang akan diambil saat penelitian nanti. Itu penelitian geografi ya, objek geosfer. Nah, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran selama 1 semester ini nanti yang pertama itu mahasiswa akan diminta untuk menganalisis peran teknik analisa geografi dalam penelitian geografi. Kemudian yang kedua, mahasiswa nantinya diminta untuk menganalisis konsep dasar analisa spasial. Yang ketiga, mahasiswa diminta membandingkan teknik analisa spasial berupa tendensi atau kecenderungan, komparasi, dan sinergi. Di pertemuan 4 nanti ada membandingkan teknik analisa spasial berupa neighborhood, kemudian perhitungan gravitasi, interaksi wilayah, dan juga network analisis. Di pertemuan 5 nanti ada menganalisis konsep dasar analisa ekologi. Di pertemuan 6 menganalisa konsep dasar analisa kompleks wilayah. Pertemuan 7 ini adalah based learning dari Project AG. Kemudian dilanjutkan untuk pertemuan setelah UTS, kita akan menyusun bersama-sama proposal berdasarkan penelitian geografi ya, dari awal sampai akhir, dari latar belakang permasalahan, metodenya, analisisnya, data-datanya, sampai menganalisa dan mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian berbasis geografi. Baik, terima kasih untuk atensinya. Kita akan bersama-sama melihat pembelajaran di kelas untuk mata kuliah TAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Selamat pagi mahasiswa sekalian ya. Kita bertemu kembali ya di kuliah mata kuliah teknik analisa geografi. Nanti merupakan salah satu mata kuliah wajib ya yang harus kalian ambil ketika di semester 4 ya. Untuk pertemuan pertama kali ini nanti kita akan mengulas dulu ya kontrak belajar selama 1 semester yang depan, dan juga kita akan belajar tentang pengenalan apa itu TAG atau teknik analisa geografi ya. Sebelumnya seperti biasa kita mengaji dulu
Ini ada salah satu ayat yang ada di Al-Quran. Ini Al-Mujadalah ayat 11. Kita nanti bersama-sama mengaji ya. Dan juga membaca, nanti salah satu saya minta untuk membaca artinya. Ada yang mau? Oke, Mas Surya ya. Oke, siap. Ya, kita ngaji bersama-sama. Saya orang yang makanan itu. Saya orang yang ingin orang yang gimana ya dan apa yang beliau mengetahui berapa derajat dan apa mengetahui oleh kamu. Oke, terima kasih ya. Di surat Al-Mujadalah ya ayat 11 ini mengenai kita harus berlapang-lapang ya dan majelis. Apa yang disebut majelis? Majelis itu ya tempat untuk menimba ilmu. Salah satunya ketika kalian berada di kelas ini. Nah, berarti kalian juga mengamalkan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk PAB. Nah, untuk acara hari ini ada beberapa acara ya. Yang pertama ada perkenalan, karena ini mulai di pertemuan pertama semester baru. Ya, kemudian ada profil mampu, referensi buku ya. Kemudian ada mata belajar, silabus. Nah, ini nanti masuk materinya ya. Untuk pertemuan pertama nanti kita bedah apa itu TAG, kemudian kenapa dinamakan TAG, gimana kedudukan TAG, nah, peta jalan penelitian biografi, dan juga nanti ada kuis ya. Nah, untuk itu yang pertama ya, kita perkenalan dulu. Di TAG ini sebagai mahasiswa biografi kalian wajib mengambilnya. Nah, TAG ini nantinya dari beberapa CPMK. CPMK itu salah satu syarat yang sudah disusun dari fakultas, di mana kompetensi dan skill kalian bisa dipelajari di mata kuliah. Nah, kita nanti akan kuliah selama 14 kali pertemuan, di mana hasil dari TAG ini ya, luasnya kita menggunakan project base. Nah, project base ini nanti kalian diminta untuk membuat artikel penelitian yang sesuai dengan jalur penelitian biografi. Nah, makanya TAG ini sangat penting diambil oleh kalian karena menjadi syarat mutlak ya basic dari penelitian. Nah, untuk profil pengampu ini saya sendiri ya, tentunya mungkin sudah banyak yang kenal juga. Dewi, ini saya alamatnya di Mayang, nomor HP-nya ini di depan ya, jalannya juga ada di depan. Jadi kalau kalian nanti kesusahan atau ada pertanyaan di kelas mengenai mata kuliah TAG, boleh sangat free untuk menginformasikan ya. Oke, kemudian buku referensi. Buku referensi yang kita pakai ini saya menggunakan dari bukunya Prof. Sabarus. Nah, ini contohnya. Kalau kalian keberatan untuk membeli di ruang referensi ada, di perpustakaan UMS ada, ya bisa dibaca-baca free ya. Nanti juga basic-basic dari mata kuliah TAG ini mengambil dari buku referensi. Nah, buku referensi lain, sumber utama lain yang mungkin bisa kalian peroleh itu dari konsep dasar analisa spasial, tulisnya Indarto. Nah, ini juga ada juga di ruang referensi atau kalau kalian mau membelinya mungkin di buku terdekat ya. Kemudian untuk yang buku referensi di luar sumber utama ini berbahasa Inggris ya. Ada dari Space and Open ya, dan juga Michel Andy Griffin Lawrence Scott. Nah, ini untuk ketika kalian sudah mendapatkan teori dari bukunya Prof. Sabarus dan di dalam bukunya itu ada beberapa tema keuangan yang masuk dalam TAG, dapat disarankan ya, karena di dalamnya memuat beberapa penelitian dengan tema-tema dari analisa biografi, terutama tema-tema keuangan.
Ya. Oke. Nah, ini untuk kontrak belajar. Di kontrak belajar ini kita sepakati saja. Untuk penilaiannya nanti ada tugas mandiri, tugas kelompok, aktifan itu 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan project base ya, pengganti kelas itu 40%. Bagaimana setuju? Setuju. Oke, terima kasih kalau setuju. Kalau tidak setuju kita bisa ulang lagi ya. Ya, oke. Kemudian materi semuanya bisa diakses melalui e-learning yang namanya Spada. Tentunya kalian sudah menggunakan semua ya. Nah, di Spada ini nanti akan saya share pada pertemuan materinya apa. Apabila ada tugas juga bisa kalian akses ke sana. Untuk tugas dan project base nanti juga uploadnya melalui Spada ya. Oke. Nah, ini untuk silabusnya yang tadi saya share ada CPNK 1 sampai CPNK 4 ya. Untuk memenuhi apa saja nanti materinya yang disampaikan selama 1 semester. Oke, kita lanjut ke materi intinya. Kira-kira kalian sudah belajar dari semester 1 sampai semester 4 ini ya. Menurut kalian teknik itu apa sih? Boleh katakan? Oke, ada dua Mas Tito dulu. Sebelumnya kita akan saya jelaskan ini juga terkait apa itu sebenarnya materi itu jika dilihat itu merupakan suatu cara yang dalam pemeriksaan saya. Setelah itu melakukan sesuatu dengan metode yang digunakan. Kita sampaikan juga dalam sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Tito. Ada lagi mungkin yang mau ya silakan Mas Bedi ya. Oke. Mungkin dapat saya materi itu adalah suatu sistem atau metode untuk mencapai tujuan setelah untuk mencapai atau proses agar berguna bagi manusia. Oke, terima kasih Mas Bedi dan Mas Tito ya. Benar ya jawabannya ya. Jadi teknik itu kalau secara general, secara garis besar memang yang disebutkan tadi ya, suatu cara untuk mempermudah jalannya suatu proses ya atau ya apa namanya mempermudah permasalahan hidup dari manusia ya. Tapi kalian punya permasalahan hidup ya. Nah ini teknik itu adalah cara-cara untuk ya menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke, langkah atau cara dari sini. Analisis atau analisa mungkin apakah kita sudah ya. Ini analisa oke ya Mas Ayo ya Menurut saya yaitu mereka untuk mengetahui hubungan atau soal oke ya oke tentunya menguraikan dari dia ya serta kita dari permasalahan dari mungkin ya silakan Mas seperti kalau menurut pendapat saya dari saya itu merupakan sebuah bagaimana kita untuk menganalisis atau mencari tahu sebab kenapa kejadian atau suatu hal itu. oke untuk mencari tahu ya mencari tahu oke terima kasih Mas Ardis ya benar ya tadi yang disampaikan Mas Ayunda dan juga Mas Ardis ya mengenai analisa atau analisis. Nah kalian kan kalau di biografi ada beberapa mata kuliah ya yang judulnya analisis. Nah contohnya apa? Analisis dan interpretasi citra misalnya gitu ya. Nah di TAB ini ya di teknik analisa biografi juga ada analisanya itu berarti juga mencari tahu ya mengupas. Nah apalagi menyelidiki ya menyelidiki fenomena untuk
tapi di katakan. Oke, satu lagi. Kalau di teknik ada analisa, kemudian ada geografi. Kira-kira menurut kalian, geografi itu sebenarnya apa sih? Ada yang mau menjawab? Silakan, bahasanya. Kenapa kalau kesimpulan terlibat makanya jadi itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait bumi. Maksudnya kombinasinya itu menjadi di dalamnya atau dengan geografi antara manusia dan bumi. Oke, sip. Ada lagi mungkin geografi? Udah? Ya, jadi benar ya. Kalian dari semester awal sudah dikasih nih apa itu geografi. Ternyata geografi adalah ilmu, ya ilmu yang mempelajari fenomena, ilmu yang fenomena apa itu? Ada berapa fenomena? Artinya fenomena biosfer, ya. Biosfer apa saja? Atmosfer, oke. Nah, lagi. Litosfer ilmu apa? Tanah ya, warna atmosfer ilmu yang mempelajari udara ya, kemudian cuaca ya, atmosfer ya. Kemudian ada lagi biosfer, bio berarti biosfer. Ilmu yang mempelajari setelah masuk. Ada lagi? Ilmu hidro berarti ya, maksudnya kalian nanti dapat biologi, ya kualitas air, itu fenomenanya adalah fenomena hidrosfer. Satu lagi, apa itu atmosfer? Ilmu yang mempelajari tentang manusia dan dunia, ya tinggal dari karena tidak bisa geografi itu hanya manusia saja, hanya lingkungan saja, tidak bisa ya. Kita harus melihat dari aspek-aspek lingkungannya, ya, terhadap manusia dan sekitarnya, dan ya 5 jenis itu, ya, 5 fenomena geosfer, ya. Oke, kalau dari situ berarti kita simpulkan TAG itu apa? Kita satu semester berapa yang belajar TAG? Kira-kira TAG itu apa? Yang mau jawab? Oke, silakan Mas Surya. Jalur. Ya. Mungkin kalau saya terakhir metode untuk mempelajari dan menginterpretasi Dan menginterpretasi fenomena dalam geografi dalam lingkup yang sosial dan fenomena alam dan sosial dalam sudut pandang keuangan juga. Oke, ya, terima kasih ya. Ya, oke, benar ya. Jadi tadi sudah ada teknik, sudah ada analisa, sudah ada geografi. Kalau aku, berarti PAG itu adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti gitu ya, atau memberikan langkah-langkah yang konkret. Nah, untuk apa? Untuk memberikan solusi mengenai fenomena geosfer. Gitu ya, jadi kalian nanti akan dibekali skill-skill dan kemampuan ya untuk analisisnya nanti. Nah, di dalam TAG ya, analisisnya yang terpenting itu pendekatannya ada 3 menurut Bapak Sabar Indonesia. Yang pertama pendekatan keuangan atau lokasi, ya basis lokasi atau keuangan. Yang kedua ekologi atau lingkungan, ya. Dan yang ketiga kompleks wilayah, betul sekali ya. Jadi nanti kita selama 1 semester, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari satu persatu pendekatan tersebut. Oke, tadi sudah penjelasan tentang PAG. Nah, di dalam PAG itu
ada juga yang namanya deskripsi atau ya deskriptif gitu ya. Kira-kira menurut kalian apa sih bedanya antara deskripsi dan juga analisis? Nah, tadi beberapa menjawab analisis adalah ya. Nah, kalau deskripsi versus analisis, ayo silakan. Oh, semuanya langsung semua ya. Silakan yang paling dekat aja. Menurut saya deskripsi itu menjelaskan atau menjabarkan adanya sebenarnya PA itu jadi menjabarkan apa yang nama PA. Sedangkan untuk analisis yaitu meneliti apa yang tidak nampak di PA. Oke, menyelidiki dan yang satunya menjabarkan. Nah, oke, ya terima kasih Mas Ayudya. Jadi dua hal ini sebenarnya berbeda antara analisis dan deskripsi ya. Kalau menurut KBBI, deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dari suatu masalah atau fenomena dengan kata-kata yang terperinci. Sedangkan kalau analisis itu lebih menguraikan kepada pokok-pokoknya, ya, pokok-pokok masalah dan juga solusi-solusinya, gitu ya. Jadi kalau secara tingkat kedalaman lebih dalam ya analisis, ya. Oke, dan benar semua. Oke. Berikutnya adalah biografi. TAB itu ada tempatnya, ya. Jadi ketika kalian nanti akan meneliti sebuah permasalahan dan mencarikan solusinya, TAB itu kedudukannya dalam penelitian biografi ada di setelah pengumpulan dan pemrosesan data. Ya, jadi yang pertama pasti mengetahui masalah dulu, masalahnya apa, ya. Lalu dicari tujuannya. Nah, tujuan ini dari pokok-pokok permasalahan, ya. Kemudian ada metodenya. Nah, metodenya apakah nanti akan survei lapangan, ya, apakah mengambil data primer atau sekunder, sebagainya. Setelah mendapatkan dan memproses data, nah disinilah kedudukan dari teknik analisa biografi. Nanti bisa menghasilkan kesimpulannya dan membaca. Oke. Nah, ini juga kedudukan TAB dalam penelitian biografi ya. Jadi setelah ada data dan pemrosesan, baru kita analisis datanya. Ya, jangan balik-balik. Nah, jangan masalahnya lahir, TAB-nya di depan ya. Ini tidak bisa ya. Oke, untuk lebih memahaminya ya, ini saya ada quiz ya. Silakan teman-teman sekalian bisa membuka dari KP-nya masing-masing. Bisa membuka quiz. Oke, kelihatan ya. Nah, silakan buka aplikasi Quizzes, kemudian ada kode, bisa di-enter kode tersebut. Kalau mau dapat ini di ya. Oke. Ya, sudah join, sudah selesai. Kita mulai ya. Silakan dikasih. Oke, sudah semua? Kita lihat ya, siapa pemenangnya kuis kali ini? Oke, cuma Mia. Ya, oke, ternyata lumayan ya. Hampir semuanya ini banyak yang paham ya mengenai TAB. Dan saya cek dulu. Oke, kami kita tadi sudah belajar sedikit tentang TAB, kemudian ditambah dengan kuis tadi ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas ini mengenai bagaimana menentukan permasalahan yang ada di biografi. Ya, ada 3 video yang bisa kalian teliti. Nanti yang pertama pilih saja salah satu dari video tersebut, kemudian observasilah ya, diobservasi video tersebut tentang apa ya. Yang kedua silakan
berikan pertanyaan 5W plus 1 Masih ingat apa 5W plus 1 Oke. Nah, nanti dijawab apa, bagaimana, kapan, siapa, gimana, ya. Nah, itu silakan dianalisis seperti itu, dituliskan, kemudian minggu depan kita kumpulkan jawabannya, kita bahas bersama. Oke. Videonya nanti akan saya share, itu juga ada di slide ya. Ini sedikit cuplikan mengenai video. Yang pertama mengenai kasus COVID ya, COVID-19. Mungkin kalian sudah mengalami di tahun 2020 kemarin ya, sampai sekitar 2022 ya, 2023. Ini adalah mapping ya, spasial temporal mapping dari COVID-19 ya di seluruh dunia. Oke, untuk video yang kedua, ini ada video submarin kabel. Apa itu submarin? Ya, yang membuka sarana telekomunikasi ya. Nah, ini ternyata di seluruh dunia ini servisnya kabel itu juga terjadinya tidak seketika. Jadi periode waktu ya, sejalan periode waktu. Ini nanti juga bisa kalian analisis menggunakan 5W+1 ya dari persebarannya juga. Oke, dan yang terakhir ini ada California Boulevard ya. Jadi ini satu wilayah ya, wilayah California. Di sana memang sangat sering terjadi kebakaran. Nah, kalau masih ingat beberapa waktu lalu juga LA itu terjadi kebakaran ya. Ternyata di daerah Amerika itu memang ada bencana. Nah ini juga secara temporal ya, secara waktu itu ada beberapa largest, berarti terbesar ya, kebakaran di hutan yang paling terbesar karena beberapa kurun waktunya ada di atas. Nanti harapannya ketika kalian besok lulus dari mata kuliah di geografi bisa juga membuat PKK seperti ini ya, berbasis temporal terhadap permasalahan geografi. Semua video ada di sini. Oke. Oke, dan yang terakhir, ini nanti juga untuk tugas tambahan ya. Di Indonesia juga ada fenomena ya, ada fenomena ya, tidak harus kuliah di luar negeri. Salah satunya adalah perubahan bentuk dan penggunaan lahan. Ya, yang paling terasa di industri besar adalah kelapa sawit. Nah, ini adalah salah satu fakta dan contoh dari perubahan tanaman kelapa sawit. Nah, silakan nanti dijelaskan ya, dan juga dideskripsikan atau dianalisis ya. Kira-kira apa yang bisa dijadikan penelitian geografi dari gambar ini? Nah, minggu depan kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum kita menyelesaikan kelas ini. Sudah jelas semua ya, belum jelas dan juga materinya ya. Kalau tidak ada, ya terima kasih. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Dan ini ada quotes. Pikiran itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat dan mampu berkembang. Ya, berarti jangan otot aja ya, dan digedein pikiran juga harus digedein ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.